Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat role play tentang anticipatory guidance. Anticipatory guidance merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perawat dalam membimbing orang tua tentang tahapan perkembangan anak, sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tahapan usia anak. Fase prainteraksi. Ibu Yuyun adalah seorang ibu berusia 26 tahun yang memiliki anak balita bernama Sulis, berusia 4 tahun. Saat ini, Ibu Yuyun sedang menemani anaknya yang dirawat di salah satu ruangan di Rumah Sakit Raja Wali karena pagi tadi terpeleset di lantai yang masih licin. Pada pukul 10, perawat 1 langsung menuju ke ruangan untuk melakukan pengkajian dan bimbingan kepada Ibu Yuyun selaku orang tua pasien. Fase orientasi. Mengucapkan salam. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Adek. Perkenalan. Ibu permisi, saya Suster Alvina, panggil saja Suster Vina. Ibu, saya suster yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Ibu kalau ada apa-apa bisa panggil saya di ruang perawat. Sebelumnya, apa benar saya sedang berbicara dengan Ibu Yuyun, orang tua dari Sulis, yang beralamat di Jalan Raja Wali Barat nomor 32? Iya benar Ibu, anak saya mau diapakan ya? Saya sekarang mau memeriksa kondisi anak Ibu. Bagaimana, Bu? Oh iya, silakan suster. Selamat pagi, Dek. Lagi mainan apa, Dek? Lagi mainan boneka. Itu namanya boneka apa? Boleh suster tahu? Ini boneka Sundersip, Sus. Lucu banget deh bonekanya. Iya, Suster. Sulis juga suka sekali sama boneka ini. Suster punya boneka di rumah. Suster gak punya boneka, tapi suster juga suka boneka kayak Kalau Suster mau, kita bisa mainan boneka bareng, Suster. Wah, makasih ya. Suster senang diajak mainan bareng adik. Tapi suster gak bisa mainan sekarang. Kenapa, Suster? Soalnya sekarang suster mau memeriksa keadaan sakit adik dulu. Adek mau nggak suster periksa? Sakit nggak, Suster? Kalau sakit nggak mau. Nggak kok sayang, suster cuma mau memeriksa keadaan adik dulu. Tapi sebelumnya suster mau kenalan dulu sama adik. Nama suster, Suster Vina. Nama saya Hovi Patunisa, suster panggil saya Hovi saja. Oh iya, Hovi, salam kenal ya. Iya, Sus. Hovi, gimana perasaannya sekarang? Kaki masih sakit sedikit, terus kepala agak pusing. Iya, maka dari itu nanti suster periksa ya, biar kakinya nggak sakit lagi dan juga kepalanya nggak pusing lagi. Iya, Sus. Fase kerja. Membaringkan pasien tidur terlentang dan mengatur posisi yang nyaman bagi pasien, dan mulai melakukan prosedur pemeriksaan fisik yang meliputi inspeksi dan palpasi pada memar di kaki pasien. Infeksi. Melihat memar di kaki pasien, palpasi menyentuh memar di kaki pasien dan memeriksa kepala pasien. Fase terminasi. Nah, suster udah selesai memeriksa. Sekarang gimana perasaan Hovi setelah diperiksa? Mendingan, Sus, tapi masih agak sakit kakinya. Alhamdulillah ya sayang, suster senang dengarnya.
Ya, kalau kakinya masih sakit, nanti suster kasih obat ya buat kakinya. Iya, suster, tapi pahit ya, suster, obatnya. Kalau ada yang mau sembuh, harus mau minum obat ya, sayang. Iya, suster. Setelah pemeriksaan ini, nanti jam 1 siang, suster kesini lagi ya buat ngasih obat. Iya, suster. Antisipatory pada orang tua pasien. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan untuk hari ini. Iya, suster, bagaimana keadaan anak saya? Kondisi memar anak ibu sudah mulai membaik. Anak ibu juga sudah tidak terlalu rasa sakit lagi di memarnya. Nanti pukul 1 siang, saya akan kembali lagi ke sini untuk memberi obat dan salep untuk mengobati memar anak ibu. Ibu baik-baik saja. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya shock dan khawatir, suster, waktu anak saya menangis keras tadi pagi. Setelah saya lihat, ternyata anak saya terpeleset di lantai yang masih licin, yang terus baru dipel. Jujur saya sempat menyalahkan diri saya sendiri karena sempat lalai menjaga anak saya. Tidak apa-apa, Bu. Ibu masih sangat muda dan masih banyak kesempatan untuk belajar menjaga anak ibu, agar kedepannya lebih baik lagi. Kalau tidak keberatan, saya ingin menjelaskan anticipatory guidance atau bimbingan antisipasi kepada ibu. Tujuannya yaitu untuk memberikan bimbingan terkait tahap perkembangan anak. Waktunya sekitar 5-10 menit. Tempatnya bisa dilakukan di ruangan saya. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Saya ingin mendapatkan pengetahuan agar saya bisa membimbing dan menjaga anak saya lebih baik lagi. Saya sadar bahwa saya menikah di usia yang cukup muda, yaitu pada umur 21 tahun, sehingga saya kekurangan informasi tentang cara membimbing anak yang baik dan benar. Baik, Bu. Kalau ibu bersedia, mari ikuti saya, Bu. Kemudian Ibu Yuyun masuk ke ruang perawat. Baik, Bu. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang anticipatory guidance. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu anticipatory guidance? Saya baru mendengarnya sekarang. Baik, Bu. Anticipatory guidance merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perawat dalam membimbing orang tua tentang tahap perkembangan anak, sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tahapan usia anak. Bimbingannya apa aja, Sus? Apakah ada bimbingan agar saya bisa menjaga anak saya untuk lebih baik lagi? Tentu ada, Bu. Di anticipatory guidance akan dijelaskan mengenai tahapan usia perkembangan anak, apa yang harus orang tua lakukan, bahaya umum yang harus diperhatikan, serta pencegahan kecelakaan. Oh iya, baik, Sus. Jadi, terdapat 4 rentang usia di anticipatory guidance. Yang pertama, usia bayi, yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Yang kedua, usia toddler, 1-3 tahun, usia prasekolah, 3-5 tahun, dan usia sekolah, 6-12 tahun. Nah, karena sekarang anak ibu sudah berusia 4 tahun, saya akan menjelaskan anticipatory guidance di usia prasekolah dan usia sekolah. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak, Sus. Saya mengerti apa yang terjelaskan. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan pada usia prasekolah. Di usia 4 tahun, biasanya perilaku anak lebih agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa. Yang sebaiknya Ibu lakukan adalah menyiapkan meningkatnya rasa ingin tahu anak tentang seksual serta menekankan pentingnya batas-batas yang realistik dari tingkah lakunya. Nah, pada usia 5 tahun, sebaliknya, orang tua mulai menyiapkan anak memasuki lingkungan sekolah.
mulai mengajari anak membaca dan menulis, mengenalkannya pada buku, dan sebagainya. Selain itu, pada masa ini kecelakaan terjadi biasanya karena anak kurang menyadari potensi bahaya, seperti objek panas, benda tajam akibat naik, seperti misalnya main di jalan, lari mengambil bola atau layangan, dan menyeberang jalan. Pencegahannya ada dua cara, Bu. Yang pertama, mengontrol lingkungan, dan yang kedua, mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. Yang pertama, jauhkan korek api dari jangkauan. Yang kedua, mengamankan tempat-tempat yang secara potensial dapat membahayakan anak. Dan yang ketiga, mendidik anak cara menyeberang jalan, arti rambu-rambu lintas. Baik, Sus. Jadi seharusnya tadi saya menjaga anak saya agar tetap di kamar atau memperingatinya bahwa lantai di bawah masih licin, agar anak saya tidak mengalami kecelakaan seperti itu. Begitu ya, Sus? Betul sekali, Ibu. Selanjutnya ada anticipatory guidance pada usia sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Usia 6 tahun, orang tua harus memahami kebutuhan sosialisasi dengan cara mendorong anak berinteraksi dengan temannya, ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan terutama naik sepeda, dan dorong orang tua untuk menghargai kebutuhan anak akan privasi dan menyiapkan kamar tidur yang berbeda. Usia 7-10 tahun, biasanya anak mulai tertarik untuk beraktivitas di luar rumah. Yang harus dilakukan adalah menekankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian dan siapkan orang tua untuk menghadapi anak, terutama anak perempuan memasuki masa pubertas. Yang ketiga, Bu, ada untuk anak usia 11-12 tahun, yaitu anak wanita yang mengalami pertumbuhan secara cepat. Yang kedua, pendidikan seks atau sex education yang adekuat dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan oleh anak. Nah, pada usia sekolah ini, anak biasanya sudah berpikir sebelum bertindak secara aktif dalam kegiatan seperti mengendarai sepeda, mendaki gunung, berenang, dan yang harus orang tua perhatikan untuk mencegah kecelakaan pada anak adalah yang pertama, berikan pendidikan tentang aturan lalu lintas kepada anak. Yang kedua, apabila anak suka berenang, ajarkan aturan yang aman dalam berenang. Yang ketiga, awasi anak saat menggunakan alat berbahaya seperti gergaji, alat listrik. Dan yang terakhir, ajarkan anak untuk tidak menggunakan alat yang bisa meledak atau terbakar. Baik, Bu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang anticipatory guidance pada usia prasekolah dan usia sekolah. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Terus, bagaimana cara memperkenalkan pendidikan seksual kepada anak saya? Kan anak saya masih kecil, usianya masih 4 tahun. Takutnya jika saya menjelaskan ada kesalahan gitu, Sus. Di usia anak Ibu, pendidikan seksual bisa dilakukan dengan menjelaskan kepada anak bahwa ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apabila lawan jenis, misalnya Ibu mengatakan, sayang, ingat ya, bagian ini tidak boleh membiarkan orang lain kecuali Ibu memegangnya. Kalau ada yang melakukannya, bicara sama Ibu ya, misalnya seperti itu, Bu. Saya mengerti, Sus. Terima kasih penjelasannya. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak, Sus. Saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah kalau Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan. Baik, kalau begitu, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Bu. Jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa memanggil saya ke sini atau memencet bel di samping kasur anak Ibu. Saya juga nanti akan mengecek ulang dan memberikan obat pada anak Ibu pukul 1 siang. Baik, Sus. Terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam.